Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi di channel Muhammad Najib Karim. Ini malam jam 12 malam ya teman-teman ya. Ini saya rekam karena lihat di beberapa media sosial, komentar sih sebetulnya, update di beberapa grup yang ada di Facebook tentang YouTube kreator, ternyata ada pembaharuan dari aturan terbaru partner YouTube ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang saya baca di sini dari YouTube sendiri memberikan informasi, kami mengumumkan perubahan program partner YouTube. Bagi kreator yang saat ini mengikuti program, tinjau dan setujui persyaratan baru maksimal 31 Januari tahun 2027 agar tetap dapat penghasilan. Berarti ada hal yang berubah dari YouTube nih. Bagi kreator yang ingin mendaftar ke program, ada persyaratan kelayakan baru yang perlu diketahui. Ada juga perubahan cara pendistribusian tampungan dana kreator short, dan kami memperkenalkan fitur pendapatan baru Premium Lite dan program insentif bertarget. Dengan perubahan ini, total investasi kami untuk kreator tetap sama, bahasanya begitu ya. Kami memperkirakan akan membayar lebih banyak kreator di tahun 2027 dibanding tahun 2026. Mari kita pelajari perubahannya. Sebelum itu silakan teman-teman bisa klik like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Perubahannya apa aja? Yang pertama, kami akan mengubah persyaratan masuk program partner YouTube atau YPP yang kita ketahui ya, untuk mengaktifkan pembagian keuntungan iklan dan premium bagi kreator baru. Meskipun YouTube memiliki miliaran penonton bulanan, sebagian besar persyaratan bergabung YPP tidak berubah untuk mencerminkan pertumbuhan YouTube mulai 1 Februari 2027. Jadi kalau sekarang sampai nanti di 31 Januari itu masih tetap sama. Berarti persyaratannya memiliki 1000 subscriber, 4000 jam tayang ditonton selama dalam setahun kalau untuk versi video long. Kemudian untuk versi video short itu kalau nggak salah sekitar 10 juta tayangan dalam kurun waktu 3 bulan atau 90 hari. Nah, nilai minimum untuk kreator baru. Ini perubahan ketika pada saat sudah 31 Januari, berarti masuk di 1 Februari akan berubah. Nilai minimumnya kreator baru adalah 1000 subscriber, masih tetap sama ya. Dan memiliki 8000 jam tayang waktu tonton yang memenuhi syarat dalam 12 bulan terakhir. Kalau tadi saya bilang 4000 jam, sekarang 8000 jam perubahannya. Atau 20 juta penayangan short yang memenuhi syarat dalam waktu 90 hari terakhir. Kalau sebelumnya bisa dikatakan 10 juta, sekarang harus 20 juta. Jika Anda sudah tergabung YPP, status Anda tidak terpengaruh oleh perubahan ini. Tidak ada perubahan pada persyaratan kelayakan untuk funding, kemitraan kreator, atau YouTube Shopping. Produk ini, produk yang funding, kemitraan kreator, atau YouTube Shopping, akan terus membantu kreator memperoleh penghasilan saat mencapai 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Kalau teman-teman Star punya 500 subscriber, 3000 jam tayang, ini sudah punya kelayakan funding, kemitraan kreator, atau YouTube Shopping. Jadi teman-teman bisa jadi affiliate, seperti itu. 3000 jam tayang untuk waktu long, atau 3 juta penayangan short yang memenuhi syarat 90 hari terakhir. Untuk memperoleh pembagian pendapatan iklan dan premium, untuk short setiap bulan, kreator kini harus mempertahankan 10 juta penayangan short yang memenuhi syarat 90 hari terakhir. Jika bisnis Anda sudah mendapatkan penayangan short serupa, perubahan short ini mungkin tidak akan mempengaruhi penghasilan Anda. Jadi yang saya pahamin ya, ketika teman-teman tadi di syarat yang 500 subscriber, 3000 jam tayang waktu long, kemudian 3 juta penayangan short yang 90 hari, ini harus bisa bertahan, mempertahankan 10 juta penayangan shortnya untuk tetap bisa mendapatkan kelayakan funding, kemitraan kreator, atau YouTube Shopping ya. Nah, yang penting perubahan ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan status YPP Anda, juga tidak akan mempengaruhi aliran pendapatan YPP lainnya. Seperti iklan video panjang, meski Anda harus memenuhi nilai minimum guna mendapatkan pembagian keuntungan iklan dan premium short, kami juga tambahkan program insentif bertarget baru agar kreator punya cara lain untuk mendapatkan penghasilan, terutama yang baru mulai. Program ini mencakup bonus untuk YT Shopping, insentif untuk keberadaan brand, dan peningkatan penghasilan untuk kampanye tren budaya. Fitur ini memberi Anda penghargaan menurut tingkat pertumbuhan dan engagement. Bukan hanya total penayangan, kami akan bagikan kriteria spesifik dan cara mengaktifkannya.
Kami perluas ketersediaan Premium Lite ke semua negara tempat premium tersedia. Premium Lite menyediakan tontonan bebas iklan, offline, dan di latar belakang selain musik dan short. Jadi kalau sekarang, YouTube itu ada dua ya. Ada YouTube yang memang bukan premium, kemudian dengan YouTube Premium. YouTube Premium itu kalau misalkan nonton tanpa ada iklan sama sekali teman-teman. Dan bisa di-download, bisa ditonton secara offline, maupun ketika kita keluar dari aplikasi YouTube, nanti dia akan muncul di latar belakang, kayak misalkan kita lagi nyetel musik, atau misalkan kita putar video apapun, seperti podcast dan yang lain-lainnya. Bagi kreator, ini berarti mendatangkan audiens penonton yang lebih tertarik dan dapat aktif berkontribusi pada penghasilan langganan. Saat pengguna mendaftar partner, dapat penghasilan lebih dibanding saat pengguna menonton iklan. Kami juga memperbaharui persyaratan guna mendukung format iklan short baru. Kelak, jika brand menargetkan iklan ke 5 channel tertentu atau kurang, Anda akan bisa memperoleh pendapatan langsung dari penempatan itu, selain dari tampungan dana kreator short. Jika saat ini Anda kreator yang tergabung dalam YPP, misalkan teman-teman sudah termonetisasi, berarti kalau sekarang 1000 subscriber, 4000 jam tayang selama setahun, atau memiliki 10 juta penayangan short, tinjau dan setujui persyaratan baru ini paling lambat 31 Januari 2027 agar terus dapat penghasilan. Jadi harus buka YouTube Studio, atau mau via PC atau mau via HP, lihat notifikasinya. Anda mungkin melihat persyaratan halaman tonton short dan fund funding. Kreator yang mengaktifkan fitur fund funding seperti langganan channel atau super chat sebelum 2023, Anda mungkin masih menggunakan persyaratan versi lama. Guna menjaga konsistensi ketentuan hukum kami, semua orang dipindahkan ke modul produk commerce saat ini. Tidak ada perubahan pada nilai minimum kelayakan, cara kerja produk atau rasio pembagian keuntungan. Jadi untuk fitur fund funding, langganan channel atau super chat, sebelum 2023, kalau misalkan teman-teman sudah mengaktifkan, maka teman-teman nggak akan kena aturan terbaru dari YouTube. Nah, kreator yang mengaktifkan Nah, cara mengaktifkannya gimana? Silakan teman-teman buka dashboard teman-teman, mau lewat browser PC ataupun dari HP, bisa teman-teman buka. Kemudian teman-teman lihat notifikasinya, klik pilih tinjau persyaratan yang diperbarui, pilih lanjutkan, baca setiap modul. Jika setuju, centang kotak dan klik setuju, dan lanjutkan. Setelah menyetujui semuanya, klik selesai. Anda harus menyetujui perubahan modul ini paling lambat 31 Januari 2027. Jadi buat teman-teman yang sudah dimonetisasi, silakan bisa menyetujui modul perubahan ini paling lambat 31 Januari 2027 untuk terus memperoleh penghasilan. Setujui semuanya untuk memaksimalkan potensi penghasilan Anda. Jadi yang saya pahamin, kalaupun misalkan kita nggak ngeklik aturan ini, bisa jadi ketika masuk di era 2027 tanggal 31 Januari nanti, teman-teman akan terkena aturan baru, yaitu 8.000 jam tayang. Jadi sayang banget kalaupun misalkan sudah monetisasi tiba-tiba terhenti karena tidak menyetujui aturan terbarunya. Jadi kalau kata saya, mending sekarang silakan teman-teman yang sudah monetisasi bisa dibuka dashboardnya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah perubahan terbaru dari YouTube yang ya sekitar baru 17 jam yang lalu kalau nggak salah. Tadi saya lihat update-nya di channel YouTube-nya YouTube Creator ya teman-teman ya. Ya, itu bukan dampak sih teman-teman. Jadi mungkin bisa dibilang YouTube bukan mengikis, mencoba untuk men-trial teman-teman untuk bisa lebih berkembang, bisa terus membuat ide-ide kreatif dari YouTube-nya agar bisa bisa berkembang terus teman-teman. Jadi yang konten misalkan sehari 1 atau 2 hari 1 atau seminggu 3, kalau misalkan view-nya nggak meledak, saran saya terus aja gitu tiap hari. Tapi tiap hari pun nggak, misalkan sekarang upload 5 menit kemudian upload, tapi kasih jeda, kasih jarak agar algoritmanya terus berjalan gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membuat ataupun memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan aturan YPP terbaru dari YouTube. Terima kasih.
Buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mendapatkan informasi juga yang sama, agar tidak misinformasi juga. Kasihan kalau sudah dimonetisasi tapi nggak mengikuti aturan terbaru atau nggak update aturan terbaru. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.